Puji Tuhan kalau pada hari ini kembali kita boleh berkesempatan untuk beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mungkin ada beberapa tempat ibadah yang sampai saat ini belum dibuka, sehingga beberapa saudara kita belum bisa melakukan ibadah di tempat. Kita bersyukur kalau kita di sini, Tuhan sediakan tempat, Tuhan sediakan supaya kita boleh beribadah bersama. Mungkin beberapa ibu juga yang waktu masa PSBB kemarin merasa kesulitan untuk beribadah. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh sama-sama memuji, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau tinggikan Allah kita yang sungguh baik. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
ketika kami merenungkan kasih-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu, seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Amin Tuhan, amin. Ketika kami mengalami pilihan yang sulit di dalam hidup kami, Iya Bapa. kami melihat bahwa Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Makasih. Dan kami tahu Tuhan saat ini, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, itu karena anugerah-Mu Tuhan, Amin Tuhan. karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau mengasihi kami, Iya benar Bapa. sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Yesus. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama Engkau, Allah yang sungguh hadir di tempat ini saat ini. Amin, amin. Dan kami percaya Kau yang akan melawat setiap umat-Mu Tuhan, Amin Tuhan. setiap jemaat-Mu yang hadir. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Amin Bapa, benar. Karena itu Tuhan, biarlah Kau yang beracara di tengah-tengah Iya, kami Bapa, Tuhan, benar. Yes, Bapa. memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Yes, Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada Engkau boleh melingkupi setiap kami Tuhan. Amin. Karena kami tahu Tuhan, sukacita yang daripada Engkau, sukacita yang sungguh luar biasa, yang boleh memulihkan jiwa kami, yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Iya, Kau boleh angkat Tuhan setiap beban hidup kami Tuhan. Kau mau melepaskan setiap beban hidup kami Tuhan. Dan kami saat ini boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pagi ini. Kita mau naikkan pujian Seindahnya Pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
Yesus. Haleluya. Saya percaya semua yang ada di sini sudah merasakan kasih Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Menaikkan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin, kami percaya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang
setiap pujian sembah kami boleh Kau terima Tuhan sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah melawat setiap kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menolong kami Tuhan dan akan terus menolong kami Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam suasana teduh saya mengundang Pak Yahya untuk maju ke depan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhanlah yang menjadi andalan kami, Tuhanlah yang menjadi pusat ibadah kami, Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di tengah keadaan seperti ini kami tetap diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami kembali mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong sehingga kami boleh menanggapi firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh pulang dengan glory di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan mengandalkan Roh Kudus, kami merenungkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ya ada berita duka cita ya, Papa dari kawan kita dan juga termasuk jemaat kita, yaitu Bapak Yusuf Rusandi di subuh tadi dipanggil Tuhan. Ya. Saya belum tahu tempat disemayamkan jenazah ini di mana, nah, itu yang baru tahu hanya seperti itu. Ya. Kemudian saudara, yang kedua saya mengumumkan juga minggu depan perjamuan kudus ya. Siapkan hati kita, dan saya mengumumkan begini, untuk perjamuan kudus nanti kan biasa kita dikasih plastik yang tangan itu ya. Untuk minggu depan itu akan disiapkan di kursi ya, nanti di depan. Kemudian setiap orang mengambil. Jadi tidak dibagikan tapi mengambil ya. Dan supaya sampahnya nggak terlalu banyak ya, bukan ada plastik itu murah saudara ya, bukan soal pelit atau nggak pelit, tapi ini kalau lagi kemarau kemarin, kalau misalkan pagi hari itu hareupeun gereja teh plastik kumpul saudara, hiber ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk bagian yang mempersedikit sampah plastik itu. Jadi nanti minggu depan tuh ambilnya satu aja ya. Kan misalnya pakai tangan kanan gini, nanti waktu ambil gelas kesiniin, ambil roti ya. Tapi saya mengingatkan jangan pakai sarung tangan ngambil uang persembahan ya. Terus kemudian ngambil persembahan itu sarua keneh hari kitu mah ya. Tidak seperti yang dimaksud. Jadi itu digunakan pas waktu mau perjamuan kudus. Jadi tangannya bersih dengan menggunakan itu ya. Sudah siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, sangat penting di dalam kehidupan kita untuk memahami dan sungguh-sungguh dan mengingat kematian Tuhan Yesus. Itu saja yang saya bisa umumkan kepada saudara-saudara. Kita akan membaca satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18a. Mari kita baca sama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita ulang lagi baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Percaya nggak? Atau lebih pas kalau judulnya gini, duit yang banyak melenyapkan ketakutan. Lebih cocok mana kira-kira saudara?
Orang yang duitnya banyak juga takut, saudara. Takut diambil duitnya. Ya. Jadi tentu nggak bisa diganti judulnya kayak gitu ya. Atau kita ganti. Karena banyak anak yang sayang melenyapkan ketakutan. Jaba sayang, jaba barenghar. Ketakutan jadi lenyap. Kira-kira bisa nggak diganti dengan begitu? Nah ulang dah. Bisa nggak diganti begitu? Kalau yang anak-anaknya udah besar-besar dan nggak sayang ya kepada saudara sebagai orang tuanya ya, wah anak saya mau boro-boro ya. Misalkan seperti begitu. Tapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu kata firman Tuhan. Pendapat-pendapat di luar banyak. Kalau mau melenyapkan ketakutan, pakai masker yang harganya tiaupoah, ya, itu lenyap ketakutannya, ya. Nu lenyap juga uangnya tiaupoah, ya sudah. Ya. Jadi apalagi, ya, apalagi yang kita pikir bisa melenyapkan ketakutan, ya. Apalagi yang bisa kita pikir bahwa itu bisa melenyapkan ketakutan. Ya. Perusahaan saya mah tempat saya gawe, mantep dah, ya. Urang mah teu sieun ya. Moal dikaluarkeun. Ya. Moal di PHK. Nah, jadi perusahaan yang ajeg melenyapkan ketakutan, tapi itu bukan tema kita. Tema kita adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara, Daud pahlawan yang mengalahkan berlaksa-laksa musuh bisa sangat takut. Nah, suatu kali saya waktu kecil nih, ingat saudara, waktu kecil saya termasuk anak yang baung gitu ya, yang bengal ya. Jadi kami suka main kelereng di satu halaman rumah seorang ibu. Ya. Ibunya tuh udah tua renta ya. Nah, kalau itu jalannya juga pelan, tapi ibu ini nyeremin gitu. Kalau dilihat itu posturnya tuh nyeremin. Kalau anak-anak kayak nyebut kayak tukang sihir gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kami lagi main kelereng itu diusir. Nah, begitu dibuka pintu itu kami anak-anak itu birat ya. Birat bahasa Jerman ya. Birat ya. Wah, kabur kabeh ya. Nah, kita tuh kesel gitu. Kenapa nggak boleh main di sini gitu. Kemudian anak-anak semua ngajajar gitu, nyanyi-nyanyi saudara di depan rumah si ibu ini ya. Tapi nggak ada reaksi dari rumah itu teh. Kita makin berani, makin dekat ya. Begitu kita udah deket, pintu terbuka saudara ya. Dan si ibu ini, ibu yang tua renta ini bawa pemukul. Kita anak-anak semua kaget. Waktu itu mungkin mun katingali kaca mah jadi pias orang teh. Wah, gitu kayak gitu. Kemudian saya lari, saudara, larinya tuh bukan keluar lagi. Larinya tuh justru ke dalam. Itu mah ingat saya beberapa orang nyumput. Itu suara bakyak ya, bakyak itu tak tak gitu. Makin dekat, saudara. Wah, kita benar-benar budak baung ge sieun saudara waktu itu ya. Semua tuh ngegeter seperti gitu. Sampai kemudian saudara makin dekat ke sumur, makin dekat ke sumur ya. Ya namanya juga anak-anak pasti lari kan lebih gancang ya. Jadi begitu dia pegang ini saya, baju saya, langsung dapat kusieun teh jadi lompat begitu tarik saudara ya. Lewat gitu. Aduh itu mah begitu sampai udah keluar rumah si ibu itu terengah-engah gini. Hampir ditewak gitu ya. Karena kita menganggap bahwa dia itu seperti tukang sihir, nanti kita disekap di rumahnya kan anak-anak tuh punya imajinasi sendiri kan tentang apa-apa gitu ya. Nah itu saya ngerasain takut seperti begitu saudara ya. Nah Daud juga pernah mengalami takut. Nah di dalam mungkin minta ayatnya yang berikutnya di dalam 1 Samuel 21 ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia hari itu juga dari Saul. Jadi Saul pada waktu itu mengejar-ngejar Daud. Kanyahoan wae saudara, pada waktu itu nggak ada GPS ya, nggak ada pelacak sinyal gitu. Tapi Saul kan itu namanya dia raja, dia punya
anak buah di mana-mana, sehingga keberadaan Daud itu terus dilacak ya. Sampailah kepada Akhis raja kota Gat. Jadi sampai satu kali terdesak, kepaksa dia lari ke daerah orang Filistin. Daerah orang Filistin itu adalah musuhnya Daud, musuhnya orang Israel. Tapi kepaksa, nggak ada jalan lain lagi, jadi dia pergi ke sana. Nah, kita akan lihat ayat berikutnya. Nah, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ya Daud raja? Nah, ini kurang kelihatan saya di sini. Daud raja negeri itu, bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi pada waktu itu anak buahnya Raja Akhis itu ngomong, ini teh Daud yang waktu itu dibilang oleh orang Israel itu Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Ya, kita teruskan lagi ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia apa saudara? Dia apa? Menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Dan di dalam ketakutannya itu nanti kalau dibaca ayat selanjutnya dia pura-pura gila ya. Jadi dibiarkan si air liurnya teh meleleh ke janggutnya kayak gitu ya. Terus menggaruk-garuk apa? Kayak anjing mau keluar gitu ya. Itu menggaruk-garuk tempat di situ ya. Sampai Raja Akhis ini marah, emang di Filistin ini kurang orang gila ya, sampai orang gila dimasuk-masukin ke istana gitu, seperti gitu. Tapi saudara, kita lihat di sini di mana Daud yang berkata begini, kamu mendatangi aku dengan tombak, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Allah yang kuat, yang berkuasa. Itu teh nggak ada lagi saudara, mengkeret ya. Waktu kata-kata itu beribu-ribu dan berlaksa-laksa itu, Daud mungkin wah dia seneng ya ngedengar seperti itu, dibandingkan dia lebih hebat. Tetapi giliran sampai ini saudara, sampai perkataan itu diekspos sama anak buahnya Raja Akhis ini, dan kata firman Tuhan, bukannya Daud teh kayak gini, oh nya baheula lagi orang menang ngelehkeun Goliat oge, langsung dia sok rek naon gitu seperti gitu ya. Ternyata kata firman Tuhan itu mengatakan dia sangat takut. Saya tidak tahu saudara-saudara yang hadir di sini sebesar apa ketakutan kita, ya. Sekuat apa ketakutan kita. Ya. Saudara, saya hanya ingin mengatakan, cobalah baca Alkitab, bacalah firman Tuhan, bacalah hal-hal yang menguatkan iman kita. Jangan saudara baca sumber-sumber yang justru menakut-nakuti diri kita sendiri atau menakut-nakuti orang lain. Firman Tuhan atau Alkitab itu dikatakan sebagai kabar sukacita, bukan kabar pikasieun, bukan saudara, bukan kabar yang menakutkan, tapi kabar yang membawa sukacita. Ya, kalau sekarang saudara begitu takutnya sampai ketakutan itu menguasai saudara, pasti saudara mengandalkan satu sumber yang bukan firman Tuhan. Nah, setiap orang bisa takut, bahkan dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan bisa menyebabkan orang mati. Lukas 21 ayat 20a. Orang, nah, ini kecepatan, balikin lagi yang Lukasnya. Mungkin tanda panah ke atas ke bawah ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Diulang sama saya, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi dia nggak kena virus, tapi bakatku cemasnya mati juga dia saudara. Ya. Jadi dia nggak kena virus. Ya kalau sekarang kan yang menimpa bumi ini, seluruh bumi itu virus corona itu ya. Tapi bakat kusieun saudara, ku virus itu dia mati bukan karena virus, tapi mati kusieun. Sieun kena virus, nggak kena waktu diperiksa mah ya. Tapi dia mati karena cemas. Saudara, kalau kita berpikir apakah Tuhan
menyelamatkan kita ketika kita orang berdosa, dikasihi dan kemudian diselamatkan, diampuni, didamaikan dengan Bapa kita, dilindungi, ditempatkan Roh Kudus di dalam hati kita. Apakah Allah itu punya rencana supaya hidup kita dikuasai oleh kecemasan? Tentu tidak. Allah mau kita dikuasai oleh damai sejahteranya. Allah mau supaya kita dikuasai oleh kasih setianya yang baru setiap hari. Kita teruskan. Tuhan memberitahu solusinya, yaitu kasih yang sempurna. Tadi yang kita baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sekarang ada pertanyaan, kasih yang sempurna itu kasih siapa? Siapa di sini yang kasihnya udah sempurna? Iman sempurna, kata 1 Korintus pasal 13, kalau nggak ada kasih, sia-sia. Bisa pindahin gunung dipindahin ke sini, dipindahin ke sana, ya. Imannya sempurna. Tapi ketika tidak ada kasih, iman yang sempurna itu, kata firman Tuhan, teu kapake nanaon. Ya. Makanya di akhir zaman nanti ada orang mengatakan datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah berbuat mujizat, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tetapi Tuhan dengan tegas mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ya. Betul, saudara. Jadi kalau nggak ada kasih itu sia-sia. Ya. Saudara bisa berbuat baik, bahkan kata firman Tuhan bisa membakar diri kita. Ya. Tapi kalau Anda nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Nah, kasih yang sempurna itu tentu kalau kita berpikir dari Alkitab ini, kasihnya Tuhan Yesus. Kasih kita tuh banyak cacatnya, banyak kerutnya. Tetapi kasihnya Tuhan Yesus itu kasih yang sempurna. Jadi berdasarkan ayat tadi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, berarti kasih itu bukan kasih kita. Karena kalau saudara kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, berarti kasih kita, sekarang kita akan ada ketakutan yang berikutnya. Ketakutan bahwa kasih kita tidak sempurna. Tapi kasih yang sempurna itu adalah kasih. Kan kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena apa, saudara? Kebaikanku, tapi oleh kasih karuniamu. Tuh, itu saudara. Begitu tahu ini, reg hati teh tenang, saudara. Oh, saya dikasihi Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena prestasi saya. Saudara, kasih yang dimaksud kasih yang sempurna itu adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di bagian lain dikatakan bahwa kasih itu adalah Allah. Jadi artinya Allah melenyapkan ketakutan. Sama dengan begitu. Ya, teruskin lagi. Apa tandanya? Ya, jadi kalau kita menghadapi ketakutan itu, saudara, di Alkitab dikatakan ketakutan itu bisa merupakan roh, juga bisa merupakan imajinasi kita atau pikiran kita. Ya. Apa tandanya kita yang hidup di dalam kasih yang sempurna itu untuk bisa melenyapkan ketakutan ini? 1, mempunyai keberanian pada waktu hari penghakiman. 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara-saudara, coba sekarang kita periksa ya,
Kalau kita takut dan kemudian takut itu menguasai hidup kita, roh ketakutan itu punya tempat untuk bisa menyusahkan atau menekan hidup kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka disitulah kekalahan iblis atas hidup kita. Kenyataannya iblis sudah kalah, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa iblis sudah kalah. Saudara-saudara, yang dikatakan di sini mempunyai keberanian pada waktu hari penghakiman. Saudara, salah satu ketakutan dari orang-orang sekarang adalah takut mati. Sebetulnya bukan takut matinya, tapi takut tanggung jawabnya, saudara. Karena hidupnya dia rasa begini. Jadi paeh teh sieun kayak ditanya tanggung jawab naku Tuhan. Sieun dosa-dosanya itu menghukum dia. Betul nggak keyakinan seperti itu, saudara? Nah, kita akan melihat beberapa ayat. Jadi kalau saudara berani hari penghakiman, saya diyakinkan tentang hari penghakiman, saya yakin akan keselamatan saya. Itu saya kan asalnya dari gereja yang lain, kemudian di gereja Bethesda ini, kemudian ada pembimbing yang membimbing saya, kemudian saya yakin akan keselamatan saya sejak dari sekolah minggu. Ya. Dengan berjalannya waktu kemudian ragu-ragu lagi, saudara. Satu kali ada gereja lain yang bukan gereja Bethesda ngadain retreat, dan saya menjadi salah satu pesertanya. Dan di tempat itu saya pada waktu itu sudah jadi guru sekolah minggu, dan pembicaranya adalah guru besar saya waktu saya kuliah di Tiranus, yaitu Profesor Hit. Dan dia berkata, siapa di sini yang yakin bahwa dia sudah diselamatkan? Saya termasuk yang tidak ngacung karena saya tidak yakin. Kemudian dia tanya lagi, siapa di sini guru sekolah minggu? Baru saya ngacung. Jadi yakin diselamatkan tidak yakin, tapi guru sekolah minggu saya ngacung. Kemudian Profesor Hinit ini bertanya kepada saya, jadi apa yang diajarkan sama kamu kepada anak-anak? Itu kayak menempelak hidup saya. Saudara-saudara, banyak orang ke gereja bertahun-tahun tapi tidak yakin, tidak berani menghadapi hari penghakiman ini. Karena konsep pemikirannya itu kasih Allah itu seperti pada umumnya, bukan seperti Alkitab mengatakan. Saudara, kita diselamatkan bukan karena prestasi. Anak terhilang datang kepada bapaknya, dia hanya punya bekal begini, gua mau ngaku gua orang berdosa, dan gua mau minta kepada bapak gua bahwa saya nggak usah dijadikan anak lagi, jadikan aja pegawai. Dia bekal waktu pulang itu hanya 2 itu, saudara. Dia bukan bekal prestasi, dia bukan bekal ijazah sarjana lulusan Harvard, misalnya lulusan MIT, ya. Wah, bangga gitu. Pak, saya datang, Pak. Enggak, dia datang dengan kuyu, saudara. Dia hanya datang dengan pengakuan, dan kata firman Tuhan, bapaknya itu menerima dia dengan sepenuhnya. Dan bapaknya itu tidak berkata gini, janji ya kamu jangan sekali-kali lagi, kalau sekali lagi awas saya usir kamu. Nah, seperti gitu, saudara. Saudara boleh baca di Alkitab itu. Ya, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Ketakutan pada hari penghakiman akan meluas kepada area kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saudara dan saya takut masalah hari penghakiman ini, akan merambat kepada hal-hal yang lainnya. Tentang jaminan kehidupan, tentang masa depan keluarga, tentang masa depan pekerjaan, itu akan merembet karena ini tuh kayak digerogotin gitu, saudara. Sehingga yang lain-lainnya itu menjadi ragu ini. Saudara, orang kalau nyebrang jalan ragu-ragu itu, pernah nggak saudara siapa di sini yang nyebrang jalan ragu-ragu dicarekan ku batur, saudara? Oh, gue ngamek, saudara, itu teh. Jadi ragu-ragu itu membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Ya. Ketakutan pada hari penghakiman akan meluas kepada area kehidupan sehari-hari. Jadi timbul ketakutan-ketakutan yang lainnya. Kita akan melihat kenapa kita berani
pada waktu hari penghakiman. Mengapa? Kita lihat Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kenapa kita tidak dihukum? Karena Yesus sudah dihukum karena kita. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Kata firman Tuhan, karena ketakutan itu mengandung hukuman. Tadi yang kita baca 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Kan jadi takut hari penghakiman, takut dihukum, saudara. Kita teruskan lagi, ini ayat yang sering diulang sama Bapak Gembala Sidang untuk menguatkan kita ya, Roma 8 ayat 1. Barang siap demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, hukum Taurat melanggar hukum. Hukum Taurat melanggar hukum. Kan hukum namanya juga hukum Taurat, udah pasti kalau yang melanggar dihukum. Tapi Tuhan Yesus melihat atau Allah melihat bahwa tidak ada seorang bisa lewat, saudara. Tidak ada seorang bisa melewati hukum Taurat ini. Nggak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada seorang pun, kata firman Tuhan. Ya. Bahkan seorang pemuda Taurati, artinya yang dia melakukan hukum Taurat, dia datang kepada Yesus. Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Jadi ternyata dia sudah melakukan hukum Taurat pun dia belum punya keyakinan bahwa dia itu bisa memiliki hidup yang kekal atau diselamatkan. Makanya dia nanya. Rasul Paulus, saudara, itu orang yang paling keras yang dikenal di Alkitab yang memegang hukum Taurat. Tapi kita tahu di dalam kekerasannya itu dia menyeret orang-orang Kristen dari rumah-rumah, masukkan ke penjara, disiksa, ya, bahkan sebagian dibunuh. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, tidak seorang pun, di surat-suratnya dia berkata, tidak seorang pun diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan bukan oleh usaha, kamu diselamatkan boleh oleh dayamu, tetapi kamu diselamatkan karena pemberian Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara, saya ingin memberitahu bahwa ayat ini berlaku untuk semua orang. Yang mau percaya menikmati, yang gak percaya yang gak menikmati. Teruskan lagi. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Apakah Tuhan tutup mata terhadap dosa-dosa kita? Jadi maksudnya tuh kalau Tuhan tutup mata tuh nyata naon lah berdosa ge teu naon, penting orang mengasihi maneh, ya. Saya sempat melihat ada satu di YouTube, Saudara. Saya senang sebenarnya beberapa kali mengikuti orang ini menerangkan soal firman Tuhan. Sampai satu titik dia berkata begini. Saya tidak percaya ada neraka. Masa Tuhan itu tega-teganya menghukum orang di dalam neraka? Gak ada neraka. Saat itu saya tidak pernah dengar orang ini lagi. Karena dia sudah menafikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saudara jangan sembarang terima semua pengajaran. Ngeunah asal ngeunah di celi orang, oh benar ya, halus ya. Nanti dulu firman Tuhan kita lihat, ya benar nggak itu? Ya. Apakah Tuhan tutup mata terhadap dosa kita? Jelas tidak. Ya, jelas tidak. Ya. Nah, tetapi di dalam kasihnya yang begitu luar biasa, dia kirim Yesus Kristus anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia disalib? Apa yang terjadi di salib itu? Kita akan melihat Kolose 2 ayat 13-14. Kecepatan kayaknya. Balik lagi ke 13-nya. Kamu juga meskipun dahulu
mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita itu dulunya gimana saudara? Mati karena apa? Pelanggaran kita. Oleh karena tidak disunat, saya tahu di sini hampir tidak satu orang pun tidak ada yang disunat ya. Tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah apa saudara? Mengampuni apa saudara? Segala pelanggaran kita. Nah, kalau cerita pelanggaran itu orang kadang-kadang begini saudara, ari urang hayang diampuni pelanggaranna, ari kakasalahan batur mani diteken-teken, ditelek-telek gitu saudara. Ada orang kan yang gitu saudara. Ya. Tapi kita lihat ini di hadapan Tuhan. Ya. Dengan mengampuni segala pelanggaran kita. Teruskan lagi ayat 14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi kata firman Tuhan, mengampuni segala pelanggaran kita, menghapuskan segala ketentuan-ketentuan yang mendakwa kita. Jadi kalau di pengadilan kan begini, saya kalau misalnya terdakwa, kemudian jaksa itu mulai sidangnya, si Anu pada tanggal segini dan segini terbukti bahwa dia melanggar pasal ini dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Kemudian di situ ada prosesnya, ada pembela dan segala macam. Kemudian terakhir nanti hakim akan memutuskan. Dan dia berkata, ternyata setelah diselidiki sekian lama, orang ini secara sah dan meyakinkan, tidak diragukan lagi memang dia melanggar pasal ini, dan kemudian hukumannya 5 tahun penjara, potong masa tahanan. Dok, udah, kemudian dieksekusi. Kecuali kalau dia mengajukan banding. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan ditiadakannya dengan cara apa saudara? Dan ditiadakannya dengan cara memakukannya pada kayu salib. Jadi paku yang menancap pada tangan Tuhan Yesus, paku yang menancap pada kaki Tuhan Yesus, itu meniadakan, menghapuskan dosa-dosa. Kita bersyukur. Sebab itu saudara, saya ingin mengatakan seperti ini. Saya kemarin atau beberapa minggu yang lalu saya pernah bicara di kaum wanita ya, melalui YouTube. Salah satu ciri orang itu betul-betul sudah diselamatkan, dia apal betul kapan dia diselamatkan, apa yang terjadi pada waktu dia diselamatkan. Ya. Dia akan mensyukuri itu, karena keselamatan itu tidak bisa dibeli, saudara, hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita karena anugerahnya. Saudara, kalau kita cerita ya, sekarang orang yang sehat, yang sekarang nih di masa pandemi ini, yang sehat orang Kristen aja atau ada orang yang di luar Kristen? Ada tukang tahu, pemulung sampah, pegawai negeri, ada dokter yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehat mereka juga. Kita orang Kristen sehat juga. Tapi berarti ini bukan tanda yang unik dari kekristenan. Saya sehat. Kata orang lain, saya gini agama Buddha sehat. Terus kata yang orang Islam, saya gini Islam sehat. Itu kudu percaya Tuhan Yesus sehat. Ini sebagai apa? Sesuatu yang umum. Tetapi keselamatan tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Tidak bisa kita percaya kepada sesuatu kemudian kita bisa diselamatkan kecuali kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena Dia sudah lakukan itu buat kita. Jadi kita hidup itu tidak di bawah ancaman hukuman. Kita hidup di bawah kasih karunia
mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kembali lagi kepada firman Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Yesus atau oleh Allah? Mengampuni segala pelanggaran kita, menghapus dan meniadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Selamat itu pasti. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati itu ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah jadi orang Kristen, bukan saudara ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi berarti dengan ayat-ayat ini artinya kita punya bahan untuk kita itu yakin pada hari penghakiman. Artinya kasih Allah itu betul-betul sempurna di dalam diri kita. Kasih Allah yang sempurna itu kita kenal seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jangan kita punya konsep yang lain tentang kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita punya konsep lain, kita akan hidup di dalam ketakutan. Sekali lagi, ketakutan akan hari penghakiman akan melebar kepada ketakutan-ketakutan kehidupan sehari-hari. Tetapi kita yakin akan keselamatan kita, itu juga akan melebar kepada hal-hal sehari-hari. Jadi yakin untuk hal-hal yang lainnya. Semisal ini saudara ya, saudara mengalami sesuatu yang berat di dalam keadaan ini. Saudara kemudian ingat firman Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihi atau orang yang mengasihi Allah. Kemudian ayat yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah sudah mereka-rekakan menjadi kebaikan. Kan mantap hidup kita saudara. Kalau saudara merasa kekurangan, firman Tuhan mengatakan Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Engkau lihat burung di udara, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak punya gudang, tetapi dia dipeliharakan oleh Bapa di sorga. Burung ini kalau dia pengen makan, saudara harus apa? Harus apa? Kalau burung itu pengen makan harus apa? Harus terbang lah ya. Jadi walaupun disediakan oleh Allah, si burung ini terbang. Cari apa yang disediakan oleh Allah itu. Tetapi saudara kalau burung aja dijamin, apalagi kita anak-anaknya. Saya waktu kecil kan tadi saya katakan nakal itu sering dimarahi oleh orang tua. Tapi saya ingat waktu orang tua saya marah kepada saya, makan mah tetap dikasih saudara. Ya. Waktu orang tua saya marah kepada saya, bayaran sekolah angger dibayarkan saudara. Kalau waktu saya jatuh, luka, diobatan ke orang tua saya, walaupun orang tua saya teh marah. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa Allah itu tega-teganya kepada kita? Jadi mun orang geus salah dibebak sekalian saudara ya. Itu kan keyakinan apa itu saudara? Firman Tuhan mengatakan memang anak yang betul-betul anak itu akan dihajar. Itu firman Tuhan bilang. Kalau yang betul-betul anak itu akan dihajar, tapi Bapa ini tidak niat untuk membinasakan kita. Dia ingin menyadarkan kita, bukan untuk nyiksa kita, bukan saudara. Kita misalkan salah kepada Tuhan, kemudian Tuhan berkata begini, ku aing dijieun gering sia. Ada nggak orang Kristen yang punya pikiran gitu? Ada saudara. Itu mah pikirannya dia ke orang lain. Tetapi Allah mengasihi. Tapi bukan berarti Allah tidak mengajar kita, dia akan mengajar kita. Tapi tidak ada niat untuk membinasakan kita. Dia mengasihi kita. Saudara-saudara teruskan lagi. Jadi ciri yang pertama bahwa kasih Allah itu betul-betul tinggal di dalam hati kita, sempurna di dalam hidup kita. Saya yakin kalau kelak dipanggil oleh Tuhan tidak ada masalah. Tidak ada penghukuman menunggu saya karena saya sudah diselamatkan. Yang kedua, hidup menuruti firman Allah. 1 Yohanes 2 ayat 5.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya. Jadi kalau saudara dan saya tahu dikasihi oleh Tuhan, ya, saudara akan nurut sama Tuhan. Kalau saya misalkan punya keberatan di dalam hati, saya nggak akan cerita ke sembarang orang, saudara. Ya, apalagi cerita di Facebook, cerita di di WhatsApp gitu ya, di grup cerita. Saya hanya akan bercerita kepada orang yang sayang kepada saya. Yang paling sayang saya tahu adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Dia nggak akan bocorin, saudara. Ya. Dia nggak akan bocorin ke siapa-siapa. Kita bisa ngomong kepada Tuhan apa adanya. Nah sebaliknya, kalau Yesus itu kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, nurut itu jadi sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita tahu ada di dalam tangan Tuhan itu sesuatu keadaan yang mantap, keadaan yang tenang, karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Tapi manakala saudara meragukan, Tuhan ini mungkin begitu, Tuhan itu mungkin begini, ya, maka timbullah di dalam kita ketakutan, dan ketakutan itu merembet mulai kepada hal-hal lainnya. Tapi kalau saudara lihat di sini, kita menuruti perintah-perintahnya karena kita tahu kita dikasihi Allah dan perintah-perintahnya tidak berat. Itu ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Jadi kita menuruti Tuhan itu karena apa saudara? Karena kita mengasihi Allah. Waktu sebelum hukum Taurat diberitahu, yang pertama itu kasihilah Allah Tuhanmu. Jadi bukan tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi kasihilah. Tetapi manusia gagal untuk mengasihi Allah. Sebab itu perlu Yesus Kristus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Sehingga cara mengasihi kita itu menjadi berbeda karena Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Saudara, kalau orang punya kasih yang sempurna dari Tuhan itu, cara hidup rumah tangganya beda. Orang yang punya kasih Kristus di dalam kehidupan, cara mengasuh anak itu juga beda. Cara menangani anak beda. Orang yang di hatinya dikuasai oleh kasih Allah itu, cara mengelola uang juga beda, saudara. Ketika dia punya uang, dia memikirkan bukan hanya dirinya sendiri, dia memikirkan keluarganya, dia memikirkan orang lain. Ya. Mungkin barangkali dari segini banyak berkat yang diterima itu bisa dibagi dengan saudara seiman dan seterusnya. Semisal seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan harus punya catatan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan mengharap pemberian dari manusia. Dari Tuhan. Dia menjamin kehidupan kita. Nah, dan firman Tuhan itu tidak berat karena kita mengasihi Dia. Saudara, saya gini. Kalau saudara diminta uang sama papa, jangan sama papa lah, sama anak ya, karena kebanyakan udah dewasa kan, diminta uang sama anak, Pak minta duit 10.000, kita uangnya cuma 20.000, dikasihin nggak? Kasihin nggak saudara? 10, kita punya 20.000, dia minta 10.000, kasihin nggak? Kasihin. Dan anak juga punya keyakinan namun si papa si mama boga pasti mere. Tuh, itu interaksi yang baik antara antara orang tua dengan anak. Kalau udah nggak baik, saudara, mulai gini. Wah, mun orang minta duit, boro-boro dibere duit, kalau dicarekan, ya. Boro-boro dibere duit, kalau diusir. Ya, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman kayak gitu. Firman Tuhan mengatakan begini, jangan waktu kesusahan pergi ke rumah saudaramu. Itu kitab Amsal. Saya suka mikir, ya kalau susah memang harus cari saudara tuh. Tapi banyak orang yang nggak mau kalau lagi susah jadi saudara itu nggak mau. Kalau lagi senang banyak saudara. Tapi kalau lagi susah kayak menghindar. Tapi satu-satunya sobat kita, sahabat kita yang baik itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Nah, kenapa kita berat melakukan firman Tuhan? Kenapa kita berat melakukan firman Tuhan? Ada sebabnya. Kita lihat ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 4. Mengapa kita merasa berat? Kata firman Tuhan,
Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau menggunakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh yang hidup. Jadi nu ieu hayang, nu ieu ge hayang, saudara. Dunia mau, Tuhan juga mau. Prinsip Alkitab mau, prinsip dunia juga mau. Berat kalau begitu, saudara. Tapi kalau saudara mau prinsip firman Tuhan, pegang betul-betul, baru itu kerasa ringan. Saudara, dua ciri bahwa kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Satu, yakin bahwa kita siap menghadapi hari penghakiman dengan keselamatan yang pasti. Yang kedua, saudara, kita melaksanakan firman-Nya. Dan firman Tuhan menyebutkan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, yaitu kasih Kristus. Tinggallah di dalam kasih Allah yang sempurna, meyakini keselamatan yang telah diberikan, menuruti perintah-perintahnya, ketakutan lenyap. Nggak usah diusir, lenyap sendiri, saudara. Bahasanya tuh dia mau coba mendiskreditkan Allah dalam hidup kita. Kita punya dasar firman Tuhan, dia ngaleor, saudara. Tadi anggap orang ya, iblis ngomong apa melalui orang, melalui apa saja, kita nggak tanggapi, kita hanya pegang firman Tuhan, ngaleor sorangan, ya, ngaleor sorangan. Dia nggak akan ngapa-ngapain kita. Dia coba pengaruhi kita. Dia coba kita dikatakan lu nggak layak dapat pertolongan, nggak layak untuk jadi anak Tuhan, nggak layak pergi ke gereja, nggak layak. Wah terus dia bilang begitu, ya. Tetapi kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan membuat kita layak di hadapannya. Dan lebih daripada itu kita bisa melaksanakan firman-Nya, bukan karena ditekan atau takut masuk neraka, tetapi karena tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, kita akan naikkan satu pujian yang tadi saya katakan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu
dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara, saat ini kalau saudara minta tolong ke teman gak bisa tolong. Saudara minta tolong kepada majikan tidak bisa tolong. Saudara minta tolong kepada orang tua tidak bisa tolong. Orang tua minta tolong kepada anak, ternyata anak tidak bisa tolong. Bahkan ada sebagian yang memang tidak mau nolong. Inilah saat yang terbaik, saudara. Kita sekarang punya satu tujuan, yaitu Allah yang kasih-Nya sempurna, yang akan melenyapkan ketakutan kita. Jangan hakimi saudaramu yang tidak kasih pinjam. Jangan hakimi saudaramu yang tidak mau tolong. Karena memang kata firman Tuhan, engkau harus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bahkan bukan kepada diri kita sendiri. Kasih Allah, kasih yang sempurna telah diberikan kepada kita. Biarlah kita mantap dengan keselamatan kita. Kita senang melakukan firman Tuhan karena kita sayang kepada Tuhan Yesus yang terlebih dahulu menyayangi kita. Biarlah suami-suami mengasihi istrinya dengan kasih ini. Biarlah istri-istri mengasihi suaminya dengan kasih ini. Kasih yang menyebabkan istri mantap untuk berkeluarga, untuk mengarungi kehidupan keluarga bersama. Kasih yang menyebabkan suami mantap untuk mengarungi kehidupan ini bersama-sama. Kasih yang menyebabkan anak-anak mantap di dalam asuhan orang tua yang memiliki kasih Allah yang sempurna. Kasih kita tidak sempurna, tapi kasih Allah sempurna. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Kami tidak akan bisa mencari kasih yang seperti ini. Di dunia ini tidak ada kasih yang seperti itu. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya saudara kami, tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan kepada kami. Engkau menerima kami apa adanya. Kasih-Mu dilimpahkan kepada kami, supaya kami hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus, pada saat ini mungkin ada di antara kami yang gentar, takut. Pada saat ini Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan dan ketakutan menjadi lenyap. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Luar biasa kasih daripada Tuhan itu. Amin saudara. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami pagi ini, kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan ibadah raya ini. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih pagi ini kami bisa memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, kami mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami kerjakan pada pagi ini. Biarlah semuanya bisa mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami tetap berdoa buat umat-Mu Tuhan, jemaat gereja Bethesda yang masih
belum bisa hadir dalam kegiatan ibadah raya. Mungkin mereka masih didera dengan ketakutan karena wabah virus corona. Kami sudah melaksanakan pelayanan secara online, tapi hamba yakin dan percaya Tuhan tetap merindu mereka bisa bersama berkumpul dengan saudara-saudara iman seiman, sebab kami mempunyai hubungan kasih yang Tuhan berikan kepada kami antara jemaat dan pengajar-pengajarmu. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat kami dalam pimpinan, pemeliharaan dan pelindungan Tuhan di saat-saat kami menghadapi wabah virus corona ini. Keadaan zaman berubah ya Tuhan. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, pemerasan, pemaksaan, dan kejahatan-kejahatan yang lain merajalela dalam dunia ini karena wabah virus corona. Karena mereka putus asa, tidak ada jalan keluar kalau mereka di dalam kebutuhan, perampokan dan sebagainya. Tuhan pimpin, pelihara, lindungi setiap umat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, khususnya seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di gereja Bethesda. Tetap Tuhan memelihara, melindungi mereka, memberkati dan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana tangan Allah memelihara, mencukupkan kebutuhan hidup kami sekalian. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi kami sekalian dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara umat-Mu Tuhan, seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah, bukakan jalan, berkati dan cukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan dan hamba Tuhan, biar mereka boleh tetap setia mengiring pada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.